Dia pikir dengan melempar surat cerai, dia akan bebas bersama selingkuhannya. Tapi dia lupa satu hal fatal. Tanda tanganku di atas kertas itu bukan cuma mengakhiri pernikahan, tapi sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di ruang tamu rumah mewah itu terasa begitu mencekam hingga udara seolah berhenti berhembus. Faro berdiri dengan napas memburu, wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Di hadapannya, duduk seorang wanita berhijab dengan gamis sederhana yang sedang menunduk tenang. Wanita itu adalah Risma, istri yang telah mendampinginya selama 5 tahun terakhir. Tanpa aba-aba, Faro melemparkan sebuah map berwarna coklat ke atas meja kaca di hadapan Risma. Suara hempasan map itu terdengar sangat keras, memecah kesunyian rumah besar yang biasanya tenang itu. Kertas-kertas putih meluncur keluar dari map tersebut, berserakan di depan wajah Risma yang masih tetap tenang tanpa ekspresi terkejut sedikitpun. Faro menatap istrinya dengan tatapan merendahkan, seolah-olah wanita di depannya itu hanyalah debu yang mengganggu pemandangan indah hidupnya. Faro merasa dia sudah berada di puncak dunia. Sebagai direktur utama perusahaan yang sedang naik daun, dia merasa berhak mendapatkan pendamping yang lebih sepadan, lebih modern, dan lebih bisa dipamerkan kerekan bisnisnya dibandingkan Risma yang dianggapnya kuno dan membosankan. Faro menarik napas panjang lalu berteriak dengan suara lantang yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Dia berkata bahwa kesabarannya sudah habis. Dia tidak ingin lagi melihat wajah Risma di rumah ini. Faro menegaskan bahwa dia sudah memiliki wanita lain, wanita yang menurutnya jauh lebih berkelas dan mengerti keinginannya. Risma mengangkat wajahnya perlahan. Tidak ada air mata di pipinya. Matanya yang jernih menatap Faro dengan sorot yang sulit diartikan, bukan kemarahan, bukan juga kesedihan, melainkan sebuah tatapan kasihan yang mendalam. Faro semakin emosi melihat ketenangan istrinya. Dia merasa diabaikan. Faro kembali membentak, mengatakan bahwa wanita pilihannya yang bernama Selena sedang menunggu di dalam mobil sedan di depan pagar rumah. Faro mengancam jika Risma tidak setuju untuk bercerai, maka Risma harus segera angkat kaki dari rumah itu tanpa membawa sepeser pun uang. Faro menekankan bahwa semua harta, rumah, mobil, dan perusahaan adalah hasil keringatnya sendiri. Sementara Risma hanya menumpang hidup dan menjadi benalu selama ini. Faro terus saja menceracau tentang betapa hebatnya dirinya membangun bisnis dari nol. Dia mengungkit-ungkit masa lalu saat mereka pertama menikah, mengklaim bahwa dialah yang bekerja keras banting tulang sementara Risma hanya duduk manis di rumah mengurus hal-hal sepele. Faro lupa atau mungkin pura-pura lupa bahwa setiap kali dia mengalami kesulitan dalam negosiasi bisnis, solusi selalu datang setelah dia berbicara dengan Risma. Faro menganggap itu hanya kebetulan atau keberuntungan semata. Dia begitu buta oleh kesombongannya sendiri, hingga tidak menyadari bahwa fondasi hidupnya sebenarnya sangat rapuh. Faro menunjuk kertas cerai di meja dengan telunjuk gemetar karena emosi. Dia memerintahkan Risma untuk segera menandatangani surat itu detik itu juga agar dia bisa segera memasukkan Selena ke dalam rumah yang menurutnya adalah istananya. Risma menghela napas pelan, sehalus hembusan angin pagi. Dia meletakkan tasbih digital yang sedari tadi digenggamnya ke atas meja. Dengan gerakan yang anggun dan tidak terburu-buru, Risma mengambil pena yang tergeletak di samping kertas surat cerai itu. Faro tersenyum sinis melihatnya. Dalam hati Faro bersorak kemenangan, karena mengira Risma menyerah kalah, karena takut tidak punya tempat tinggal. Faro sudah membayangkan hidup barunya yang bebas bersama Selena, menikmati kekayaan tanpa ada istri yang selalu mengingatkannya untuk sholat atau melarangnya berinvestasi di tempat-tempat berisiko. Faro merasa inilah hari kemerdekaannya. Risma membuka penutup pena itu. Dia menatap Faro sekilas lalu berkata dengan suara yang sangat tenang namun tegas. Risma mengatakan bahwa dia akan mengabulkan keinginan Faro. Dia berkata bahwa dia tidak akan menghalangi Faro untuk mengejar kebahagiaan yang semu itu. Risma menambahkan bahwa dia akan mengembalikan kehormatan Faro seperti sedia kala, sebelum mereka menikah. Kalimat itu terdengar sederhana, namun memiliki makna ganda yang tidak dipahami oleh Faro saat itu. Tanpa ragu sedikitpun, Risma menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Goresan tinta itu terlihat tegas, menandakan tidak ada keraguan di hatinya untuk melepaskan laki-laki yang sudah tidak lagi menghargainya. Setelah menandatangani surat itu, Risma menutup kembali pena tersebut dan meletakkannya dengan rapi. Dia berdiri, merapikan gamisnya, dan menatap Faro untuk terakhir kalinya sebagai seorang istri. Dia berkata bahwa mulai detik ini, mereka bukan lagi suami istri, dan semua hak serta kewajiban di antara mereka telah gugur. Faro tertawa mengejek, merasa menang telak.
Dia hendak mengambil surat itu untuk segera diproses ke pengadilan agama. Namun, tepat saat tangan Faro menyentuh kertas itu, saku celananya bergetar hebat. Bukan getaran pesan biasa, melainkan getaran panjang dan bertubi-tubi yang menandakan ada rentetan notifikasi masuk secara bersamaan ke ponselnya. Faro mengerutkan kening, merasa terganggu. Dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru miliknya. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan deretan notifikasi dari aplikasi perbankan dan email perusahaan. Faro membacanya dengan setengah hati. Awalnya dia pikir itu hanya laporan spam atau promosi. Namun, matanya seketika membelalak lebar saat membaca baris pertama notifikasi dari Bank Sentral, tempat seluruh aset perusahaannya disimpan. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Tulisan di layar itu sangat jelas dan tidak mungkin salah baca. Notifikasi itu berbunyi peringatan sistem keamanan tingkat tinggi. Sistem mendeteksi adanya perubahan status pernikahan pemegang amanat. Sesuai dengan protokol perjanjian pranikah nomor sekian, fitur pembekuan aset wali amanat telah diaktifkan secara otomatis. Notifikasi selanjutnya lebih mengerikan lagi bagi Faro. Laporan saldo terkini dari rekening korporat utama menunjukkan angka 0 rupiah. Tidak hanya itu, rekening pribadi Faro yang terhubung dengan fasilitas kantor juga menunjukkan status dibekukan. Faro merasa darahnya surut dari wajahnya, membuat wajahnya pucat pasi seperti mayat. Kakinya terasa lemas seketika. Dia mencoba merefresh aplikasi perbankannya, berharap itu hanya kesalahan jaringan atau error sistem. Namun hasilnya tetap sama. Angka 0 besar terpampang jelas di layar dengan warna merah menyala. Faro beralih ke email, dan di sana dia menemukan surat elektronik resmi dari divisi legal perusahaan induk yang selama ini dia kira tidak ada. Surat itu menyatakan bahwa hak guna pakai atas aset, kendaraan, dan properti telah dicabut karena pelanggaran klausul utama, yaitu perceraian. Faro tidak mengerti apa yang terjadi. Otaknya yang panik tidak bisa memproses informasi tersebut dengan logika. Yang dia tahu hanyalah uangnya hilang, hartanya lenyap dalam sekejap mata tepat setelah Risma membubuhkan tanda tangan. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipis Faro. Dia menatap Risma yang sudah melangkah menuju pintu keluar dengan membawa koper kecil yang ternyata sudah disiapkan di pojok ruangan. Faro menyadari ada hubungan antara tanda tangan Risma dan hilangnya hartanya. Rasa takut yang amat sangat mulai menjalar menggantikan rasa arogansinya tadi. Dia sadar dia tidak bisa hidup tanpa uang itu. Tagihan kartu kredit, cicilan gaya hidup Selena, dan biaya operasional kantor semuanya bergantung pada rekening itu. Faro berteriak memanggil nama Risma dengan suara yang bergetar ketakutan. Dia mencoba mengejar, mengatakan bahwa ini semua pasti salah paham. Faro berteriak bahwa Risma tidak boleh pergi begitu saja sebelum menjelaskan apa yang terjadi pada rekeningnya. Namun Risma tidak menoleh. Dia terus berjalan keluar dari rumah yang kini terasa seperti neraka bagi Faro. Matahari siang itu bersinar terik, namun Faro merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Dia berlari tertatih-tatih mengejar Risma, hingga ke halaman depan rumah mewahnya yang luas. Pikirannya kacau balau. Bayangan saldo 0 rupiah di rekeningnya terus menghantui seperti mimpi buruk di siang bolong. Dia harus menghentikan Risma. Dia harus meminta penjelasan kenapa sistem perbankan bisa error tepat saat istrinya itu menandatangani surat cerai. Dalam benak Faro yang masih denial, dia berpikir Risma pasti melakukan guna-guna atau sihir, atau mungkin Risma mencuri passwordnya. Dia tidak pernah sekalipun berpikir bahwa dialah yang bodoh. Saat Faro sampai di teras depan, langkahnya terhenti mendadak. Mulutnya ternganga melihat pemandangan di depan pagar rumahnya. Biasanya, Risma hanya pergi menggunakan taksi online atau mobil operasional kantor yang paling murah jika Faro sedang berbaik hati meminjamkannya. Namun kali ini, sebuah sedan hitam panjang yang sangat mewah dan mengkilap sudah menunggu di depan gerbang. Mobil itu bukanlah mobil sembarangan. Faro yang gila mobil tahu persis bahwa itu adalah sedan kelas atas buatan Eropa yang harganya bisa untuk membeli 10 mobil miliknya. Cat hitamnya begitu sempurna memantulkan cahaya matahari. Dan plat nomornya pun merupakan plat khusus yang menandakan pemiliknya adalah orang yang sangat berpengaruh. Seorang sopir berseragam rapi dengan jas formal dan sarung tangan putih keluar dari kursi kemudi dengan sigap. Sopir itu bukanlah sopir biasa. Postur tubuhnya tegap seperti seorang pengawal terlatih. Dia membungkuk hormat, sangat dalam dan takzim, tepat di hadapan Risma. Faro mendengar dengan jelas sopir itu menyapa Risma dengan sebutan ibu pimpinan dan menanyakan apakah ada perintah lain sebelum mereka berangkat. Pemandangan itu meruntuhkan logika Faro. Bagaimana mungkin istrinya, wanita yang selama ini dia anggap gadis kampung beruntung yang dia nikahi, mendapatkan perlakuan bak seorang ratu dari orang-orang yang terlihat sangat profesional dan kaya raya ini. Risma hanya mengangguk pelan kepada sopir tersebut. Wajahnya tetap datar,
Tidak ada senyum kemenangan atau kesombongan, hanya ketenangan yang mencekam. Sopir itu membukakan pintu belakang mobil sedan mewah itu. Interior mobil terlihat dilapisi kulit kualitas terbaik. Risma masuk ke dalam mobil dengan anggun, seolah-olah dia memang terlahir untuk berada di sana. Faro merasa kerdil. Dia merasa seperti sedang melihat orang asing, bukan istri yang selama ini dia bentak-bentak minta kopi di pagi hari. Faro ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, pintu mobil sedan milik Faro yang terparkir agak jauh di belakang mobil mewah itu terbuka dengan kasar. Selena keluar dengan wajah cemberut, sambil menghentak-hentakkan kaki tingginya. Dia mengenakan pakaian ketat yang mencolok dan kacamata hitam besar. Selena berjalan menghampiri Faro sambil mengomel panjang lebar. Dia protes kenapa Faro lama sekali mengusir wanita itu. Selena mengeluh kepanasan menunggu di dalam mobil, dan ingin segera masuk ke dalam rumah untuk melihat kamar utama yang akan menjadi miliknya. Suara cempreng Selena merusak momen ketegangan itu, membuat Faro tersadar dari lamunannya. Faro menoleh ke arah Selena dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya, kecantikan Selena terlihat memudar di mata Faro, tertutup oleh rasa panik yang melanda dirinya. Selena yang tidak peka situasi justru menunjuk-nunjuk mobil sedan mewah yang membawa Risma pergi. Dia bertanya dengan nada iri mobil siapa itu, dan kenapa jemputan Risma lebih bagus daripada mobil Faro. Pertanyaan itu seperti menabur garam di atas luka Faro. Dia tidak menjawab pertanyaan Selena. Faro berbalik badan dan berlari kembali masuk ke dalam rumah, mengabaikan teriakan Selena yang memanggil-manggil namanya dengan kesal. Sesampainya di ruang kerja, Faro dengan tangan gemetar meraih telepon rumah. Dia mencoba menghubungi nomor kantornya, namun tidak ada yang menjawab. Dia beralih menghubungi nomor ponsel Pak Burhan, kepala divisi legal perusahaan yang selama ini dia percaya mengurus segala dokumen bisnis. Setelah nada sambung yang terasa sangat lama, akhirnya telepon itu diangkat. Suara Pak Burhan terdengar sangat tenang, formal, dan dingin, berbeda dari nada ramah yang biasanya dia tunjukkan saat Faro mentraktirnya makan siang. Faro langsung memberondong Pak Burhan dengan pertanyaan. Dia berteriak menanyakan kenapa rekening perusahaan kosong, dan kenapa ada notifikasi pembekuan aset. Dia memerintahkan Pak Burhan untuk segera memperbaikinya, atau dia akan memecat seluruh tim IT. Ada jeda hening sejenak di ujung telepon sebelum Pak Burhan menjawab. Jawaban Pak Burhan membuat lutut Faro lemas, hingga dia merosot duduk di lantai. Pak Burhan menjelaskan dengan nada datar selayaknya membacakan diktat hukum. Dia berkata bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki karena sistem bekerja dengan sempurna sesuai kontrak. Pak Burhan mengingatkan Faro tentang dokumen tebal yang ditandatangani Faro 5 tahun lalu, tepat seminggu sebelum pernikahannya dengan Risma. Faro memang mengingat samar-samar momen itu. Dia terlalu malas membaca ratusan halaman dokumen legal, dan hanya menandatanganinya, karena ingin cepat-cepat mendapatkan modal usaha. Pak Burhan menjelaskan bahwa dalam dokumen itu tertulis jelas klausul hak guna pakai dan wali amanat. Artinya, perusahaan Dewangga Corp, rumah mewah, dan segala fasilitas yang Faro nikmati, sebenarnya bukanlah milik Faro. Faro hanyalah seorang truste atau pengelola yang dipercaya memegang aset tersebut selama, dan hanya selama, dia terikat pernikahan sah dengan Ibu Risma. Modal awal perusahaan berasal dari dana pribadi Ibu Risma, sehingga kepemilikan saham adalah 100% milik Ibu Risma. Faro ternganga, air liurnya terasa pahit. Dia mencoba menyangkal, mengatakan bahwa dia yang bekerja keras membesarkan perusahaan. Pak Burhan memotong ucapan Faro dengan tajam. Dia mengatakan bahwa Faro memang bekerja, tapi sebagai karyawan dengan jabatan direktur, bukan sebagai pemilik. Dan sebagai karyawan yang telah melanggar kontrak moral dengan menceraikan pemilik perusahaan, maka fasilitas tersebut ditarik kembali secara otomatis. Pak Burhan menambahkan informasi yang lebih mematikan. Dia berkata bahwa karena Faro sudah menandatangani surat cerai, maka status Faro saat ini adalah orang asing yang menumpang di properti perusahaan. Pak Burhan menutup penjelasannya dengan sebuah peringatan. Dia menyarankan Faro untuk segera mengepak barang-barang pribadinya, karena tim audit aset akan datang besok pagi untuk menyegel rumah dan mengambil alih inventaris kantor. Sambungan telepon diputus sepihak oleh Pak Burhan. Faro memegang gagang telepon yang kini bisu itu dengan tangan yang dingin membeku. Dia menatap sekeliling ruang kerjanya yang mewah. Lukisan mahal di dinding, meja kayu jati, kursi kulit empuk, semuanya tiba-tiba terasa menjauh darinya. Selena masuk ke ruang kerja dengan wajah masam. Dia langsung duduk di kursi kerja Faro dan memutar-mutarnya. Selena bertanya kapan mereka bisa pergi belanja furnitur baru, karena dia tidak suka selera istri lama Faro yang menurutnya kampungan. Faro menatap Selena, wanita yang karenanya dia rela menceraikan Risma. Kini dia sadar, dia baru saja menukar berlian dengan batu kerikil,
Dan batu kerikil itu kini sedang menuntut untuk dibelikan furnitur mahal padahal Faro bahkan tidak yakin apakah dia masih bisa membeli makan malam ini. Kebodohan Faro terasa begitu nyata menampar wajahnya, namun ego dalam dirinya menolak untuk mengakui kekalahan di depan Selena. Dia harus menyembunyikan fakta ini sejenak, setidaknya sampai dia bisa menemukan cara licik lain untuk membalikan keadaan. Meskipun jauh di lubuk hatinya dia tahu, dia sudah tamat. Faro masih duduk terpaku di kursi kerjanya yang mewah, menatap kosong ke arah dinding yang dihiasi lukisan abstrak bernilai puluhan juta rupiah. Suara pintu yang dibanting keras oleh Selena membuyarkan lamunannya, namun tubuhnya terasa terlalu berat untuk sekadar beranjak. Selena kembali masuk ruangan itu dengan wajah yang ditekuk masam, bibirnya mengerucut menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam. Wanita itu mulai berjalan mengelilingi ruangan, menyentuh barang-barang dengan ujung jarinya seolah sedang menginspeksi barang dagangan di pasar loak. Dia mengeluh tentang warna tirai yang menurutnya terlalu suram dan kuno. Selena berkata dengan nada tinggi bahwa dia ingin mengganti seluruh interior rumah ini dengan gaya yang lebih modern dan glamor, sesuai dengan selera tingginya. Dia bahkan sudah menyebutkan beberapa merek furnitur impor dari Italia yang harganya bisa membuat siapapun menelan ludah. Faro hanya diam mendengarkan celotehan Selena. Telinganya berdengung. Di kepalanya, kata-kata Pak Burhan masih terngiang-ngiang seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang. Aset dibekukan. Rekening 0 rupiah. Rumah disita. Kata-kata itu menari-nari di benaknya, mengejek kebodohannya. Selena yang tidak mendapatkan respons dari Faro mulai kesal. Dia berjalan mendekati Faro dan mengguncang bahu lelaki itu dengan kasar. Selena bertanya apakah Faro mendengarkannya atau tidak. Dia menuntut agar besok pagi mereka segera pergi ke pusat perbelanjaan untuk memesan tempat tidur baru, karena dia tidak sudi tidur di bekas tempat tidur Risma. Permintaan itu terdengar konyol di telinga Faro saat ini. Bagaimana bisa dia memikirkan tempat tidur baru ketika dia bahkan tidak tahu apakah dia masih boleh tidur di rumah ini malam ini? Tiba-tiba, suara dengungan halus dari pendingin ruangan sentral yang selama ini mengisi kesunyian rumah mendadak mati. Lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit berkedip sekali, lalu padam total. Kegelapan seketika menyelimuti seluruh ruangan, hanya menyisakan sedikit cahaya senja yang masuk malu-malu dari celah tirai jendela. Suasana menjadi hening dan mencekam. Faro tersentak kaget, jantungnya berpacu lebih cepat. Selena langsung berteriak histeris karena kegelapan yang tiba-tiba itu. Dia memaki-maki, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan listrik di rumah mewah ini. Selena meraba-raba dalam gelap, mencari Faro, dan mulai mengeluh kepanasan karena sirkulasi udara berhenti total. Faro berusaha menenangkan dirinya sendiri meskipun tangannya gemetar. Dia merogoh saku celananya, menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya putih menyilaukan membelah kegelapan, menyoroti wajah Selena yang terlihat panik dan berkeringat. Faro berkata mungkin hanya sekring yang putus atau gangguan jaringan listrik di kompleks perumahan. Dia mencoba bangkit berdiri, kakinya terasa goyah, lalu berjalan keluar ruangan menuju panel listrik utama yang terletak di dekat garasi. Selena mengekor di belakangnya sambil terus mengomel, menyalahkan Faro yang menurutnya tidak becus merawat rumah. Sepanjang lorong rumah yang luas itu, kegelapan terasa begitu asing. Biasanya rumah ini selalu terang benderang, memancarkan kemewahan di setiap sudutnya. Kini, rumah itu terasa seperti gua hantu yang dingin dan tidak bersahabat. Sesampainya di depan kotak panel listrik, Faro mencoba membuka pintu panel tersebut. Namun, pintunya terkunci rapat. Ada sebuah segel plastik berwarna merah yang melilit tuas pembuka panel itu. Faro menyinari segel itu dengan senter ponselnya. Matanya menyipit membaca tulisan kecil yang tertera di sana. Itu bukan segel dari perusahaan listrik negara, melainkan segel pengaman aset properti. Jantung Faro mencelos. Ini bukan gangguan teknis biasa. Ini adalah pemutusan fasilitas secara sengaja. Risma, atau lebih tepatnya sistem manajemen aset yang dikendalikan oleh kuasa hukum Risma, telah mematikan akses kehidupan di rumah ini. Mereka benar-benar ingin membuat Faro menderita detik itu juga. Faro mencoba menyalakan keran air di wastafel garasi untuk membasuh wajahnya yang terasa panas. Dia memutar keran itu maksimal, namun tidak ada setetes air pun yang keluar. Hanya suara desis angin kosong yang terdengar mengejek. Pompa air juga telah dimatikan. Listrik mati, air mati. Fasilitas dasar kehidupan telah dicabut. Faro bersandar lemas di dinding garasi yang dingin. Dia mulai menyadari betapa tidak berdayanya dia tanpa fasilitas yang selama ini dia anggap remeh. Selama ini dia tidak pernah pusing memikirkan tagihan listrik atau air, karena semua itu sudah diatur sistem debit otomatis dari rekening perusahaan yang dikelola Risma. Kini, sistem itu telah memutusnya seperti memotong dahan kering yang tak berguna. Kembali ke ruang tengah,
Selena sudah duduk di sofa sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan majalah. Dia mengeluh lapar dan haus. Selena meminta Faro memesankan makanan dari restoran mewah langganan mereka melalui aplikasi pesan antar. Dia juga minta dibelikan air mineral botolan yang mahal, karena dia tidak mau minum air biasa. Faro menelan ludah yang terasa pahit. Perutnya sendiri juga mulai berbunyi, rasa lapar bercampur dengan stres memicu asam lambungnya naik. Dengan tangan gemetar, Faro membuka aplikasi pemesanan makanan di ponselnya. Sisa baterai ponselnya tinggal 20%, dan dia tidak bisa mengisi daya karena listrik mati. Faro memilih menu makanan yang diinginkan Selena, meskipun harganya tidak masuk akal untuk kondisinya saat ini. Dia menekan tombol pesan, berharap masih ada sisa saldo di dompet digitalnya atau kartu kreditnya yang belum terblokir. Layar ponsel memuat proses pembayaran cukup lama, membuat keringat dingin menetes di dahi Faro. Kemudian, muncullah notifikasi berwarna merah yang ditakutinya. Transaksi gagal. Metode pembayaran ditolak oleh bank penerbit. Faro mencoba mengganti dengan kartu kredit kedua, hasilnya sama. Kartu ketiga, gagal lagi. Semua akses keuangannya benar-benar telah diblokir total. Dia mencoba opsi pembayaran tunai, tapi kemudian dia teringat dompet fisiknya kosong melompong. Dia tidak pernah membawa uang tunai dalam jumlah banyak, karena terbiasa menggunakan kartu. Faro menatap layar ponselnya dengan putus asa. Dia membatalkan pesanan itu diam-diam. Dia berbalik menatap Selena dan berbohong dengan suara parau. Dia mengatakan bahwa aplikasi sedang gangguan jaringan, sehingga tidak bisa memesan makanan. Selena langsung marah besar. Dia menuduh Faro pelit dan tidak mau membelikannya makanan. Pertengkaran hebat pun terjadi di tengah kegelapan rumah itu. Selena mulai mengeluarkan kata-kata kasar yang belum pernah Faro dengar sebelumnya. Sifat asli wanita itu mulai terkelupas satu persatu seiring dengan hilangnya kenyamanan. Faro hanya diam, tidak punya tenaga untuk membalas. Dia mulai membandingkan situasi ini dengan Risma. Jika ini terjadi pada Risma, wanita itu pasti sudah dengan tenang mencari lilin, atau mungkin memasak makanan darurat dengan kompor portabel tanpa banyak mengeluh. Di tengah pertengkaran mereka, terdengar suara ketukan pintu yang keras dan berirama dari arah pintu utama. Ketukan itu terdengar tegas dan penuh otoritas, bukan seperti ketukan tamu biasa. Faro dan Selena terdiam seketika. Selena menyuruh Faro untuk membuka pintu, berharap itu adalah petugas listrik atau pengantar makanan yang salah alamat. Faro berjalan gontai menuju pintu utama. Dia mengintip dari lubang pintu. Di luar, terlihat 3 orang pria berseragam satuan pengamanan kompleks. Namun kali ini wajah mereka tidak ramah seperti biasanya. Di depan mereka berdiri seorang pria berjas rapi yang dikenali Faro sebagai salah satu staf legal dari kantor Pak Burhan. Faro membuka pintu perlahan. Pria berjas itu tidak berbasa-basi. Dia langsung menyodorkan sebuah amplop surat berlogo resmi firma hukum. Dengan bantuan cahaya senter dari satpam, pria itu membacakan isi surat tersebut dengan suara lantang dan formal. Surat itu adalah surat pemberitahuan pengosongan aset. Berdasarkan akta kepemilikan dan perjanjian fidusia, Faro Dewangga diperintahkan untuk meninggalkan properti tersebut dalam waktu 24 jam terhitung sejak surat diterima. Jika Faro menolak, maka tim keamanan berhak melakukan tindakan pengusiran paksa dan barang-barang yang ada di dalam rumah akan disita sebagai jaminan ganti rugi atas penggunaan aset secara ilegal. Faro menerima surat itu dengan tangan gemetar. Kertas itu terasa berat seolah terbuat dari timah. Kepala keamanan kompleks yang biasanya menyapa Faro dengan hormat, kini menatapnya dengan tatapan dingin dan waspada. Petugas itu berkata bahwa mereka akan berjaga di depan pagar untuk memastikan tidak ada aset berharga yang dibawa keluar dari rumah selain pakaian pribadi. Mereka juga memberitahu bahwa akses keluar masuk kompleks untuk kendaraan Faro sudah dicabut. Faro hanya bisa mengangguk lemah. Dia menutup pintu, bersandar di baliknya, dan merosot duduk ke lantai. Air mata frustrasi mulai menggenang di pelupuk matanya. Di ruang tengah, Selena masih berteriak-teriak kepanasan, tidak menyadari bahwa atap tempat dia bernaung sebentar lagi akan hilang. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Faro, dikelilingi kegelapan, rasa lapar, dan kenyataan pahit yang perlahan meremukan tulang punggung kesombongannya. Malam semakin larut dan kegelapan di dalam rumah mewah itu semakin pekat. Udara di dalam rumah terasa pengap dan panas, karena sistem sirkulasi udara yang mati total. Selena akhirnya berhenti berteriak karena kelelahan. Kini dia hanya duduk meringkuk di sofa sambil menggerutu pelan dan mengipasi dirinya dengan potongan kardus bekas. Faro duduk di lantai ruang kerjanya yang gelap, diterangi oleh sisa cahaya dari lilin aromaterapi yang ditemukan Selena di laci meja rias Risma. Lilin itu seharusnya untuk relaksasi, tapi wangi lavender yang menguar justru membuat perut Faro semakin mual karena lapar. Dalam keputusasaannya,
Otak Faro bekerja keras mencari jalan keluar. Dia tidak mungkin menyerah begitu saja. Dia adalah Faro, pebisnis handal yang selalu punya rencana cadangan. Begitu pikirnya. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benaknya seperti kilat. Dia ingat sesuatu yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat dari Risma. Sebuah investasi rahasia. Sekitar 2 tahun yang lalu, Faro diam-diam mengambil sejumlah uang tunai dari brankas kecil perusahaan, memanipulasi laporan keuangan dengan menyamarkannya sebagai biaya operasional fiktif. Jumlahnya cukup besar, hampir $500 miliar. Uang itu dia masukkan ke dalam sebuah platform investasi saham gorengan dan mata uang kripto yang tidak jelas legalitasnya. Saat itu, teman-temannya di klub mobil mewah memanas-manasinya bahwa investasi itu bisa memberikan keuntungan berlipat ganda dalam waktu singkat. Faro yang serakah dan ingin membuktikan bahwa dia bisa kaya tanpa bantuan modal dari koneksi keluarga Risma, akhirnya nekat. Dia tidak pernah mengecek akun itu lagi, karena berniat membiarkannya berkembang menjadi bukit emas. Faro tersenyum kecil di tengah kegelapan. Itu dia jalan keluarnya. Jika hitung-hitungannya benar, uang itu sekarang pasti sudah berkembang menjadi miliaran rupiah. Cukup untuk menyewa apartemen mewah, membeli mobil baru, dan memulai hidup baru dengan Selena, lalu menertawakan Risma. Dengan semangat baru yang meluap-luap, Faro meraba-raba mencari laptop pribadinya di dalam tas kerja. Dia membuka laptop itu. Untungnya, baterai laptop masih tersisa separuh. Cahaya layar laptop yang menyala terang menyilaukan matanya sejenak. Faro segera mencoba menghubungkan laptop ke jaringan Wi-Fi rumah, tapi dia lupa bahwa router internet juga mati karena listrik padam. Dia mendengus kesal, lalu dengan cepat mengaktifkan tethering hotspot dari ponselnya yang baterainya sudah sekarat. Sinyal seluler di dalam rumah beton itu sangat lemah, membuat koneksi internet berjalan lambat seperti siput. Faro mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja dengan tidak sabar, keringat dingin kembali mengucur di pelipisnya. Setelah menunggu beberapa menit yang menyiksa, akhirnya peramban web terbuka. Faro mengetikkan alamat situs investasi tersebut dengan jari gemetar penuh harap. Dia menekan tombol enter. Ikon loading berputar-putar di layar, seolah sedang mempermainkan detak jantung Faro yang semakin kencang. Dia membayangkan angka saldo yang fantastis. Dia sudah menyusun rencana di kepalanya. Besok pagi dia akan mencairkan dananya, melempar uang ke wajah petugas keamanan, dan membawa Selena pergi dari neraka ini. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Halaman situs yang dituju tidak muncul. Sebagai gantinya, layar laptop menampilkan halaman putih polos dengan tulisan besar berwarna merah menyolok dan lambang Kepolisian Siber Internasional. Tulisan itu berbunyi, situs ini telah diblokir dan disita oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Siber atas tuduhan penipuan skema Ponzi dan pencucian uang. Faro terbelalak. Dia mendekatkan wajahnya ke layar, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia mencoba merefresh halaman itu berkali-kali, berharap itu hanya kesalahan teknis. Tapi peringatan itu tetap ada, menatapnya dengan dingin. Faro merasa dunia di sekitarnya berputar. Dia mencoba mencari berita terkait platform investasi itu di mesin pencari. Hasilnya membuat dadanya sesak. Berita-berita utama dari 6 bulan lalu bermunculan, memberitakan bahwa pendiri platform tersebut telah kabur membawa lari uang nasabah triliunan rupiah, dan kini menjadi buronan internasional. Semua dana investor dinyatakan hangus dan tidak bisa dikembalikan. Faro menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Uang $500 miliar yang dia curi dari perusahaan, uang yang dia harapkan menjadi penyelamat hidupnya, ternyata sudah lenyap di telan bumi sejak lama tanpa dia sadari. Dia telah menyimpan harapan pada sebuah gelembung sabun yang sudah pecah. Suara langkah kaki mendekat. Selena muncul di ambang pintu ruang kerja, wajahnya diterangi cahaya lilin yang dia bawa. Dia melihat Faro yang sedang menatap laptop dengan wajah putus asa. Selena bertanya dengan nada penuh harap, apakah Faro berhasil mendapatkan uang. Selena mengira Faro sedang mentransfer uang dari rekening rahasia. Faro menatap Selena dengan tatapan kosong, mulutnya terkunci rapat. Dia tidak sanggup mengatakan bahwa dia tidak hanya miskin, tapi juga bodoh karena tertipu investasi bodong. Selena yang tidak sabar mendekat dan melihat layar laptop. Meskipun dia tidak terlalu paham istilah keuangan, tulisan besar tentang penipuan dan penyitaan itu cukup jelas baginya. Mata Selena membelalak. Dia berteriak histeris, melemparkan lilin yang dipegangnya ke lantai hingga nyaris membakar karpet. Selena memaki Faro sebagai laki-laki paling bodoh yang pernah dia temui. Dia menangis bukan karena sedih Faro tertipu, tapi karena menyadari mimpinya menjadi nyonya besar telah musnah total. Selena mulai memukul-mukul dada Faro, meluapkan kemarahannya. Faro hanya diam menerima pukulan itu, jiwanya terasa mati rasa. Saat Faro menunduk menghindari amukan Selena,
Matanya menangkap sesuatu di dalam laci meja kerjanya yang sedikit terbuka karena guncangan. Ada sebuah amplop kecil berwarna biru muda, warna kesukaan Risma. Faro menarik amplop itu keluar. Di atasnya tertulis, "Untuk suamiku, Faro." Dengan tangan gemetar, Faro membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat selembar kertas dengan tulisan tangan Risma yang rapi, dan secarik potongan artikel koran lama, tentang bahaya investasi ilegal. Faro membaca surat itu di bawah temaram cahaya layar laptop. Surat itu tertanggal 2 tahun yang lalu. Risma menulis bahwa dia tahu Faro mengambil uang perusahaan sebesar $500 miliar. Risma tahu Faro memasukkannya ke situs investasi itu. Risma menuliskan bahwa dia sudah mencoba memperingatkan Faro secara halus saat makan malam waktu itu, tapi Faro justru membentaknya dan mengatakan bahwa Risma tidak tahu apa-apa soal bisnis modern. Risma menulis bahwa dia sengaja tidak melaporkan penggelapan uang itu ke Dewan Komisaris, demi menjaga nama baik Faro sebagai suami. Risma bahkan diam-diam mengganti uang yang Faro ambil itu dengan uang tabungan pribadinya, agar neraca keuangan perusahaan tetap seimbang dan Faro tidak terjerat kasus hukum saat audit tahunan. Di akhir surat, Risma menulis kalimat yang menohok jantung Faro. "Aku menutupi kesalahanmu bukan karena aku bodoh, tapi karena aku berharap suatu hari kamu sadar dan berhenti mencari jalan pintas. Sayangnya, kamu lebih percaya pada keserakahan daripada ketulusan istri sendiri." Air mata Faro akhirnya tumpah. Dia menangis terseduh-seduh, bukan karena kehilangan uang, tapi karena rasa malu yang amat sangat. Ternyata selama ini Risma tahu segalanya. Risma tahu dia mencuri, Risma tahu dia bodoh, tapi Risma tetap melindunginya diam-diam. Dan balasan yang dia berikan pada wanita sebaik itu adalah pengkhianatan dan penghinaan. Selena yang melihat Faro menangis sambil memegang surat itu merebut kertas tersebut. Setelah membacanya sekilas, Selena tertawa sinis, tawa yang terdengar mengerikan di tengah kegelapan. Selena berkata bahwa ternyata Faro benar-benar sampah yang hidup dari belas kasihan istrinya. Malam itu, di tengah kegelapan rumah yang akan disita, Faro merasakan kehancuran yang sesungguhnya. Dia tidak hanya kehilangan harta, tapi dia baru saja menyadari bahwa dia telah membuang satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya di dunia ini. Pagi itu matahari terbit dengan sinar yang menyilaukan. Namun bagi Faro, pagi itu terasa lebih suram daripada malam tergelap yang pernah ia lalui. Faro terbangun dengan punggung yang sakit luar biasa, karena harus tidur di lantai ruang tamu tanpa alas yang memadai. Setelah semalaman bergumul dengan kenyataan pahit bahwa dia telah tertipu investasi bodong dan kehilangan akses ke seluruh rekeningnya, Faro masih memiliki sedikit harapan yang tersisa di benaknya, sebuah harapan yang lahir dari penyangkalan dan ego yang terlalu besar. Dia masih merasa bahwa dirinya adalah direktur utama Dewangga Corp, perusahaan yang dia pimpin selama 5 tahun terakhir. Dia yakin bahwa kejadian semalam hanyalah mimpi buruk atau kesalahan sistem perbankan yang bisa dia luruskan begitu dia sampai di kantor dan memarahi staf keuangannya. Faro berusaha merapikan penampilannya. Tanpa air yang mengalir di kamar mandi rumah mewahnya yang kini disegel, dia hanya bisa membasuh wajah dengan sisa air mineral botolan yang tersisa di mobil Selena semalam. Dia mengenakan setelan jas terbaiknya yang untungnya masih tergantung di lemari, meskipun kemejanya sedikit kusut karena dia tidak bisa menyetrikanya tanpa listrik. Faro mematut diri di cermin, mencoba meyakinkan bayangannya sendiri bahwa dia masih berkuasa, bahwa dia masih seorang raja di kerajaannya. Dia meninggalkan Selena yang masih tertidur pulas di sofa dengan wajah lelah sehabis menangis semalaman. Faro bertekad, hari ini dia akan merebut kembali kendali, memecat Pak Burhan, dan memaksa Ban membuka kembali rekeningnya. Faro berjalan kaki keluar dari kompleks perumahan elit itu, karena mobil mewahnya telah ditarik oleh pihak leasing pagi buta saat dia masih tertidur. Rasa malu mulai menjalari dirinya saat dia harus memesan taksi online murah di pinggir jalan raya. Tatapan orang-orang yang lalu lalang seolah menelanjanginya, seakan tahu bahwa pria berjas mahal itu sebenarnya tidak memiliki uang sepeser pun di dompetnya. Sepanjang perjalanan menuju gedung perkantoran di pusat kota, Faro terus merangkai kata-kata ancaman yang akan dia lontarkan kepada para pemegang saham dan direksi. Dia akan menggertak mereka. Dia akan mengatakan bahwa tanpa dirinya, perusahaan itu akan runtuh. Dia lupa bahwa fondasi perusahaan itu bukanlah dirinya. Sesampainya di lobi gedung pencakar langit tempat kantornya berada, Faro berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Dia mengabaikan sapaan resepsionis dan langsung menuju gerbang keamanan otomatis. Dia menempelkan kartu aksesnya, namun lampu indikator berkedip merah dan gerbang itu tidak terbuka. Faro mencoba lagi, sekali, 2 kali, hingga 3 kali dengan kasar. Bunyi alarm penolakan akses terdengar nyaring, menarik perhatian karyawan lain yang sedang antre masuk. Seorang petugas keamanan senior yang biasanya membukakan pintu mobil Faro kini, mendekat dengan wajah datar dan tegas.
Petugas itu memberitahu bahwa akses Faro telah dicabut oleh manajemen pusat sejak pukul 6 pagi tadi. Faro murka. Dia berteriak di tengah lobi yang ramai, memaki petugas keamanan itu dengan sebutan kasar. Dia berteriak bahwa dia adalah pemilik gedung ini, bahwa dia yang menggaji mereka semua. Keributan itu membuat suasana lobi menjadi tegang. Faro, dengan sisa tenaga dan nekat, melompati gerbang keamanan itu dan berlari menuju lift khusus eksekutif. Petugas keamanan berusaha mengejar, namun Faro berhasil masuk ke dalam lift dan menekan tombol lantai paling atas, tempat ruang rapat direksi berada. Napasnya memburu, dadanya naik turun menahan amarah. Dia merasa dikhianati oleh semua orang. Dia tidak sabar untuk memecat semua orang yang menghalanginya pagi ini. Pintu lift terbuka di lantai 20. Suasana di lantai eksekutif itu terasa berbeda dari biasanya. Hening, dingin, dan mencekam. Tidak ada sekretaris yang menyapanya. Faro berjalan cepat menuju ruang rapat utama. Pintu ruang rapat yang terbuat dari kayu jati kokoh itu tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara perbincangan serius. Tanpa mengetuk, Faro mendobrak pintu itu hingga terbuka lebar. Semua mata di dalam ruangan itu serentak tertuju padanya. Di sekeliling meja oval besar itu, duduk para pemegang saham minoritas, jajaran direktur operasional, dan tentu saja, Pak Burhan yang duduk dengan tenang di ujung meja sambil memegang tumpukan dokumen. Faro berjalan menghentak masuk ke dalam ruangan. Dia membanting tangannya ke atas meja, membuat gelas-gelas air mineral bergetar. Dengan suara lantang, dia bertanya apa-apaan ini. Dia bertanya siapa yang berani mengadakan rapat tanpa izin dan sepengetahuan dirinya selaku direktur utama. Faro menatap tajam satu persatu wajah di ruangan itu, berharap mereka akan menunduk takut seperti biasanya. Namun kali ini, tidak ada rasa takut di mata mereka. Yang ada hanyalah tatapan meremehkan, tatapan kasihan, dan tatapan jijik. Pak Burhan memperbaiki letak kacamata bacanya, lalu berkata dengan nada datar bahwa rapat ini adalah rapat umum pemegang saham luar biasa yang sah secara hukum, dan agenda utamanya adalah evaluasi kinerja dan pemberhentian direksi yang bermasalah. Faro tertawa sinis, tawa yang terdengar sumbang di ruangan yang sunyi itu. Dia menunjuk Pak Burhan dan menuduhnya sebagai pengkhianat. Faro berteriak bahwa tidak ada yang bisa memecatnya, karena dia adalah pemilik saham terbesar. Dia masih berpegang pada delusi bahwa perusahaan ini miliknya. Faro mulai membual tentang pencapaian-pencapaiannya, tentang kontrak-kontrak besar yang dia dapatkan tahun lalu, dan tentang bagaimana dia membesarkan nama perusahaan. Dia berusaha keras membangun citra dirinya yang sudah hancur. Namun, Pak Burhan hanya menggelengkan kepala pelan, lalu menekan sebuah tombol di remote presentasi. Layar proyektor di belakang Faro menyala, menampilkan grafik keuangan yang menukik tajam dan bukti-bukti transfer mencurigakan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Faro. Faro terdiam melihat data rahasianya terpampang jelas. Mulutnya terkunci. Dia merasa ditelanjangi di depan umum. Pak Burhan kemudian berkata bahwa berdasarkan bukti-bukti audit forensik yang dilakukan semalam, ditemukan adanya penggelapan dana sistematis yang dilakukan oleh Faro selama 3 tahun terakhir untuk kepentingan pribadi dan gaya hidup di luar kewajaran. Pak Burhan menyebutkan angka-angka yang fantastis. Uang yang digunakan Faro untuk membelikan apartemen Selena, mobil sport, hingga liburan mewah. Semua itu menggunakan uang operasional perusahaan yang dimanipulasi laporannya. Faro mencoba membela diri, mengatakan bahwa itu adalah bonus yang pantas dia dapatkan. Namun, pembelaannya terputus ketika pintu ruang rapat kembali terbuka. Kali ini, tidak ada suara dobrak. Pintu itu terbuka perlahan oleh seorang staf, memberikan jalan bagi seseorang untuk masuk. Masuklah sosok wanita yang membuat napas Faro tercekat. Itu adalah Risma. Namun, Risma yang ini sangat berbeda dengan Risma yang dia ceraikan kemarin. Risma tidak mengenakan gamis rumahan yang sederhana. Dia mengenakan setelan blazer kerja yang elegan dan berwibawa, dipadu dengan hijab sutra yang warnanya senada dengan pakaiannya. Aura kepemimpinan memancar kuat dari dirinya. Dia berjalan dengan langkah pasti, dagu terangkat, dan sorot mata yang tajam namun tenang. Seluruh orang di ruangan itu, kecuali Faro, segera berdiri dari kursi mereka dan membungkuk hormat kepada Risma. Faro terpaku di tempatnya, bingung dan terguncang. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan mantan istrinya di sini. Risma berjalan melewati Faro tanpa menoleh sedikitpun, seolah Faro tidak ada di sana. Dia menuju kursi paling ujung, kursi komisaris utama yang selama ini dibiarkan kosong dan Faro kira hanya simbolis. Risma duduk di kursi itu dengan anggun. Dia memandang sekeliling meja, lalu tatapannya berhenti pada Faro yang masih berdiri mematung. Risma membuka mulutnya, suaranya terdengar lembut namun memiliki ketegasan baja yang membuat bulu kuduk merinding.
Dia memperkenalkan dirinya secara resmi kepada forum. Dia menyatakan bahwa dia adalah Risma Prameswari, pemegang saham pengendali tunggal dari grup perusahaan ini, sekaligus pemilik sah dari seluruh aset yang dikelola oleh manajemen. Risma menjelaskan bahwa selama ini dia memilih menjadi investor pasif dan mempercayakan operasional kepada suaminya, Faro. Namun, karena kepercayaan itu telah disalahgunakan dan ikatan pernikahan yang menjadi dasar kepercayaan itu telah putus, maka dia mengambil alih kendali penuh mulai hari ini. Faro merasa lututnya gemetar hebat, hingga dia harus berpegangan pada tepi meja agar tidak jatuh. Fakta ini menghantamnya lebih keras daripada truk tronton. Istrinya, wanita yang dia anggap hanya ibu rumah tangga biasa, ternyata adalah bos besarnya. Wanita yang dia suruh buatkan teh setiap pagi adalah pemilik kursi tempat dia duduk selama ini. Kebenaran ini meruntuhkan seluruh konstruksi ego Faro. Dia menyadari bahwa selama ini dia hanyalah boneka yang dimainkan di atas panggung megah milik Risma. Risma kemudian mengambil palu sidang yang ada di depannya. Dia menatap Faro tepat di manik matanya. Risma berkata bahwa agenda rapat hari ini adalah pemberhentian saudara Faro Dewangga dari jabatan Direktur Utama secara tidak hormat, serta penuntutan ganti rugi atas seluruh dana yang digelapkan. Risma bertanya kepada forum apakah ada yang keberatan. Ruangan itu hening, tidak ada satupun yang bersuara membela Faro. Risma mengangguk, lalu mengetukkan palu itu 3 kali ke meja. To, to, to. Suara ketukan itu terdengar seperti vonis mati bagi karir dan kehidupan Faro. Risma memerintahkan keamanan untuk membawa saudara Faro keluar dari gedung, karena statusnya kini bukan lagi karyawan, melainkan pihak luar yang berpotensi membahayakan aset perusahaan. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap yang tadi mengejar Faro, masuk ke dalam ruangan. Mereka memegang lengan kiri dan kanan Faro dengan kuat. Faro mencoba memberontak, dia berteriak memanggil nama Risma, memohon kesempatan kedua, mengatakan bahwa dia hilaf dan bisa memperbaiki semuanya. Faro bahkan mencoba menggunakan kartu as masa lalu mereka, mengungkit kenangan manis pernikahan mereka. Namun Risma tidak goyah. Dia menatap Faro dengan tatapan dingin dan berkata bahwa kesempatan itu sudah diberikan setiap hari selama 5 tahun pernikahan mereka. Namun Faro memilih untuk membuangnya demi kesenangan sesaat. Risma berkata bahwa ini bukan masalah rumah tangga lagi, ini adalah masalah profesionalisme bisnis. Dia meminta petugas untuk segera menyeret Faro keluar. Faro diseret keluar dari ruang rapat seperti seorang kriminal. Sepatu mahalnya berdecit di lantai marmer, meninggalkan jejak keputusasaan. Pintu ruang rapat tertutup kembali, meninggalkan Faro di lorong yang dingin, sendirian, tanpa jabatan, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Dia telah diusir dari surga yang dia pikir dia ciptakan, padahal dia hanya tamu yang tidak tahu diuntung. Matahari sudah meninggi, memancarkan panas yang menyengat di aspal depan gedung perkantoran megah itu. Faro terhuyung-huyung keluar dari pintu putar lobi, setelah digiring paksa oleh security. Dia nyaris tersungkur ke trotoar panas. Jas mahalnya kini terlihat kusut dan miring, dasinya longgar tak beraturan. Beberapa orang pejalan kaki dan pedagang kaki lima di sekitar gedung menatapnya dengan heran dan curiga, berbisik-bisik melihat seorang eksekutif muda yang terlihat seperti orang gila yang baru saja kehilangan akal sehatnya. Faro menatap gedung pencakar langit itu untuk terakhir kalinya. Gedung yang dulu dia masuki dengan penuh kebanggaan, kini menjadi benteng yang tak bisa lagi dia tembus. Belum sempat Faro mengatur napas dan memikirkan langkah selanjutnya, sebuah taksi berhenti mendadak tepat di depannya. Pintu belakang taksi terbuka kasar, dan keluarlah Selena dengan wajah merah pada menahan amarah. Wanita itu mengenakan gaun pendek yang mencolok dan kacamata hitam besar, namun riasannya terlihat berantakan. Tanpa basa-basi, Selena langsung menghampiri Faro dan memukul dada pria itu dengan tas tangannya. Selena berteriak histeris di pinggir jalan, tidak peduli dengan kerumunan orang yang mulai menonton drama gratis itu. Selena menuntut penjelasan kenapa kartu kredit tambahan yang diberikan Faro tidak bisa dipakai. Dia baru saja diusir dari hotel bintang 5 tempat dia mencoba check-in pagi tadi, karena semua kartunya ditolak. Dia juga mengeluh bahwa dia kelaparan dan tidak punya uang tunai untuk membayar taksi yang membawanya ke sini. Selena mencengkeram kerah ke meja Faro, mengguncang-guncang tubuh pria yang sudah lemas itu. Dia menuntut Faro untuk memberikan uang tunai sekarang juga, karena dia butuh ke salon dan membeli baju baru. Selena sama sekali tidak menyadari kondisi Faro yang sudah hancur lebur. Di mata Selena, Faro hanyalah mesin ATM berjalan yang sedang macet. Faro menepis tangan Selena dengan kasar. Sisa-sisa kesabarannya sudah habis. Dia membentak Selena, mengatakan bahwa dia sudah dipecat. Dia berteriak di depan wajah Selena bahwa dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Rekeningnya nol, hartanya disita, dan dia baru saja diusir seperti anjing kurap dari perusahaannya sendiri. Faro menyalahkan Selena atas semua kesialan ini.
Dia berkata seandainya dia tidak bertemu Selena, dia masih akan duduk nyaman di kursi direktur dan hidup tenang bersama Risma. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut Faro, sebuah pengakuan penyesalan yang terlambat dan pengecut. Selena terbelalak mendengar pengakuan Faro. Wajahnya berubah pucat sesaat, namun kemudian berubah menjadi ekspresi jijik yang sangat kentara. Dia mundur selangkah, menatap Faro dari ujung rambut sampai ujung kaki seolah melihat tumpukan sampah. Selena tertawa menghina. Dia berkata jadi selama ini Faro hanyalah orang miskin yang sok kaya. Dia berkata bahwa dia membuang-buang waktunya dengan pria tidak berguna. Selena meludah ke aspal di dekat sepatu Faro, lalu berbalik hendak pergi meninggalkan Faro begitu saja. Dia berniat mencari mangsa baru, pria kaya lain yang bisa membiayai hidupnya. Namun, langkah Selena terhenti ketika dia melihat sosok Risma keluar dari lobi gedung diikuti oleh Pak Burhan dan 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Risma berjalan tenang menuruni tangga lobi menuju trotoar tempat Faro dan Selena berdiri. Angin semilir memainkan ujung hijab Risma, membuatnya terlihat semakin anggun dan berwibawa, kontras sekali dengan Selena yang terlihat kacau dan murahan. Kerumunan orang yang menonton kejadian itu membelah memberi jalan bagi Risma. Selena yang melihat Risma mencoba memasang wajah angkuh, bersiap untuk melontarkan hinaan. Dia berpikir Risma hanya datang untuk menertawakan mereka. Selena berteriak kepada Risma, menantang wanita itu, mengatakan bahwa meskipun Faro miskin, Faro tetap memilih Selena karena Selena lebih cantik dan menarik. Risma berhenti tepat di hadapan Selena. Dia menatap wanita simpanan suaminya itu dengan tatapan datar, tanpa emosi, tanpa kebencian yang meledak-ledak. Risma hanya tersenyum tipis. Senyuman yang membuat nyali Selena menciut. Risma berkata dengan tenang bahwa dia tidak peduli siapa yang dipilih Faro, karena baginya Faro sudah tidak memiliki nilai apapun. Namun, Risma datang bukan untuk urusan percintaan, melainkan urusan hukum dan keuangan perusahaan. Risma memberikan isyarat kepada Pak Burhan. Pengacara senior itu maju selangkah dan menyerahkan sebuah map tebal kepada petugas kepolisian yang mendampingi mereka. Selena mengerutkan kening, bingung. Dia bertanya apa maksud semua ini. Risma menjelaskan dengan suara yang cukup keras, agar didengar oleh Faro dan Selena. Dia berkata bahwa berdasarkan audit keuangan, ditemukan aliran dana sebesar miliaran rupiah dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Selena selama 2 tahun terakhir. Uang itu digunakan untuk membeli apartemen, mobil, tas mewah, dan perhiasan. Risma menegaskan bahwa uang itu adalah uang hasil penggelapan yang dilakukan Faro. Dan karena Selena menerima, menikmati, dan membelanjakan uang tersebut padahal dia tahu itu bukan haknya, maka secara hukum Selena dikategorikan sebagai penadah tindak pidana pencucian uang. Wajah Selena seketika berubah menjadi seputih kertas. Kakinya gemetar hebat. Dia menggeleng-gelengkan kepala, mencoba menyangkal. Dia berteriak bahwa dia tidak tahu apa-apa, dia hanya menerima hadiah dari pacarnya. Dia menunjuk Faro, berteriak bahwa Faro yang memberikannya, Faro yang salah, Faro yang mencuri uang itu. Selena berusaha melempar semua kesalahan kepada Faro. Faro yang mendengar tuduhan itu tidak terima. Dia balas berteriak bahwa Selena yang selalu merengek minta dibelikan barang-barang mahal, Selena yang mengancam akan meninggalkannya jika tidak dituruti gaya hidup mewahnya. Kedua pasangan selingkuh itu kini saling serang, saling membuka aib, dan saling menyalahkan di depan umum. Sungguh sebuah tontonan yang menyedihkan dan memalukan. Polisi tidak mempedulikan drama pertengkaran mereka. Salah satu petugas maju dan mengeluarkan borgol besi yang berkilap ditimpa sinar matahari. Petugas itu membacakan hak-hak tersangka kepada Selena. Selena menjerit histeris saat tangan halusnya ditarik kasar oleh polisi dan kedua pergelangan tangannya dikunci dengan borgol. Dia meronta-ronta, menangis, memohon ampun kepada Risma. Dia berlutut di trotoar, mengemis agar Risma mencabut laporannya. Dia berjanji akan pergi jauh dan tidak akan mengganggu lagi. Harga diri Selena yang setinggi langit runtuh seketika di hadapan hukum dan kenyataan penjara yang menanti. Risma menatap Selena yang bersimpuh di kakinya. Tidak ada rasa iba di hati Risma, hanya rasa keadilan yang terpenuhi. Risma berkata pelan bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Mengambil milik orang lain, baik itu suami maupun harta, harus dibayar mahal. Risma mundur selangkah, membiarkan polisi menyeret Selena masuk ke dalam mobil patroli. Selena terus berteriak memanggil nama Faro, meminta tolong, tapi Faro hanya berdiri mematung dengan wajah ketakutan. Faro tahu, meskipun dia tidak ditangkap saat ini juga, proses hukum pasti sedang berjalan untuknya. Dia melihat Selena, wanita yang dia puja-puja, kini dibawa pergi seperti kriminal hina. Setelah mobil polisi membawa Selena pergi, Risma beralih menatap Faro. Faro menunduk, tidak berani menatap mata mantan istrinya.
Dia berharap Risma akan memberinya sedikit belas kasihan, mungkin sedikit uang untuk makan atau ongkos pulang kampung. Namun Risma tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Faro sekilas, tatapan yang menyiratkan bahwa Faro sudah benar-benar tidak penting lagi dalam hidupnya. Risma berbalik badan, diikuti Pak Burhan, dan berjalan kembali masuk ke gedung perkantoran mewahnya, kembali ke dunianya yang terhormat. Faro ditinggalkan sendirian di trotoar yang panas. Sopir taksi yang tadi membawa Selena datang menghampiri Faro dengan wajah garang, menagih ongkos taksi yang belum dibayar beserta denda waktu tunggu. Faro merogoh sakunya yang kosong. Dia sadar dia benar-benar tamat. Dia tidak punya uang, tidak punya jabatan, tidak punya istri, tidak punya pacar, dan sekarang dia bahkan terancam dipukuli sopir taksi karena tidak bisa bayar. Faro jatuh terduduk di pinggir jalan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis meraung-raung menyesali kebodohannya yang telah menukar berlian dengan sampah. Karma itu telah datang, dan rasanya jauh lebih pahit daripada empedu. Matahari sudah condong ke barat, meninggalkan jejak oranye yang memudar di langit kota yang penuh polusi. Faro berdiri di pinggir jalan dengan napas terengah-engah dan wajah lebam di bagian pipi kiri. Beberapa jam yang lalu, dia nyaris menjadi bulan-bulanan amuk masa karena tidak sanggup membayar ongkos taksi dan denda waktu tunggu yang ditagih oleh sopir yang membawa Selena pergi. Faro, yang seumur hidupnya tidak pernah mau mengalah, akhirnya harus merelakan jam tangan mewah satu-satunya yang masih melingkar di pergelangannya sebagai jaminan ganti rugi. Jam tangan itu adalah hadiah ulang tahun dari Risma 2 tahun lalu. Sebuah benda yang dulu dia anggap remeh namun kini menjadi penyelamat nyawanya dari pukulan sopir taksi yang berang. Dengan langkah gontai dan perut yang perih melilit, karena belum diisi makanan sejak kemarin siang, Faro berjalan menyusuri trotoar, mencoba menyembunyikan wajahnya dari tatapan orang-orang. Di dalam benaknya yang kacau, satu-satunya harapan yang tersisa adalah rumah warisan ibunya di kampung. Faro teringat bahwa dia masih memiliki hak atas sebuah rumah sederhana namun memiliki halaman luas di desa kelahirannya, sekitar 5 jam perjalanan dari kota. Dulu, dia sangat membenci rumah itu karena mengingatkannya pada masa kecilnya yang susah. Namun sekarang, rumah itu terasa seperti istana dalam bayangannya. Dia berencana untuk pulang, mengusir siapapun yang menumpang di sana, lalu menjual tanah dan bangunannya. Faro yakin harga tanah di desa itu sudah naik. Uang hasil penjualan itu bisa dia gunakan untuk modal awal hidup baru, atau setidaknya untuk kabur keluar pulau dan menghindari kejaran hutang yang pasti akan segera datang. Dengan sisa uang receh yang dia temukan di saku jasnya, mungkin kembalian parkir yang terlupakan, Faro naik angkutan umum menuju terminal bus antar kota. Bau keringat, asap rokok, dan debu jalanan menyambutnya begitu dia menginjakan kaki di terminal yang kumuh itu. Faro merasa mual. Dia terbiasa duduk di ruang tunggu VIP bandara, atau di kursi kulit mobil mewahnya yang wangi. Kini, dia harus berdesak-desakan dengan pedagang asongan dan penumpang lain yang menatap jas mahalnya yang kusut dengan pandangan aneh. Faro membeli tiket bus ekonomi yang paling murah. Bus tua yang catnya sudah mengelupas dan knalpotnya mengepulkan asap hitam pekat. Perjalanan menuju desa terasa seperti siksaan neraka bagi Faro. Bus itu penuh sesak, melebihi kapasitas. Faro terpaksa duduk di kursi belakang yang keras, terjepit di antara karung beras dan kardus berisi ayam hidup. Bau apek dan amis bercampur aduk membuat kepalanya pening. AC bus mati, digantikan oleh angin panas yang masuk dari jendela yang terbuka lebar. Sepanjang jalan, Faro tidak bisa tidur. Dia terus membayangkan betapa kayanya dia nanti setelah menjual rumah warisan itu. Dia menyusun rencana balas dendam di kepalanya. Dia akan membuktikan pada Risma dan Selena bahwa dia bisa bangkit kembali tanpa bantuan siapapun. Kesombongan masih menjadi selimut yang menutupi akal sehatnya, meskipun kenyataan sudah menelanjanginya habis-habisan. 5 jam kemudian, bus berhenti di simpang jalan desa. Faro turun dengan kaki kram dan badan pegal linu. Hari sudah gelap, suara jangkrik dan katak bersahutan menyambut kedatangannya. Udara desa yang dingin menusuk kulitnya yang hanya terbalut kemeja tipis dan jas yang sudah kotor. Faro berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang berbatu menuju lokasi rumah ibunya. Dia ingat jalan ini dulu becek dan gelap. Tapi sekarang jalan itu sudah dipaving rapi dan ada lampu penerangan jalan tenaga surya di setiap tiang. Faro mendengus, berpikir bahwa desa ini sudah maju, pasti harga tanahnya mahal. Senyum licik tersungging di bibirnya yang pecah-pecah. Sesampainya di depan gerbang rumah masa kecilnya, Faro tertegun. Dia mengucek matanya, memastikan dia tidak salah alamat. Rumah kayu reot yang ada dalam ingatannya sudah tidak ada. Gantinya adalah sebuah bangunan semi permanen yang kokoh, bercat putih bersih dengan arsitektur sederhana namun sangat rawat. Halamannya luas dan asri, ditanami bunga-bunga dan pohon buah yang rimbun. Di pendopo depan yang luas,
Terlihat puluhan anak kecil berbaju koko dan berkerudung rapi sedang duduk melingkar, melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suara yang merdu dan menenangkan. Suara mereka memecah keheningan malam, menciptakan suasana damai yang kontras dengan gejolak di hati Faro. Faro membuka pagar besi itu dengan kasar, menimbulkan suara berdecit yang membuat anak-anak itu berhenti mengaji dan menoleh ke arahnya. Seorang pria parubaya yang mengenakan peci hitam dan sarung, yang tampaknya adalah guru ngaji atau pengurus tempat itu, berdiri dan berjalan menghampiri Faro. Pria itu menatap Faro dengan tajam, seolah mengenali wajah di balik kotoran dan kelelahan itu. Faro langsung memasang sikap arogan. Dia berkacak pinggang dan bertanya dengan suara keras, siapa yang memberi izin mereka menempati rumahnya. Faro berteriak bahwa dia adalah Faro, putra tunggal dari almarhumah pemilik tanah ini, dan dia datang untuk mengambil kembali haknya. Anak-anak kecil yang ketakutan mulai berbisik-bisik dan mundur ke belakang. Pria berpeci itu tetap tenang, tidak terintimidasi sedikitpun. Dia tersenyum tipis, senyum yang penuh arti. Pria itu menyapa Faro dengan sopan namun dingin. Dia berkata bahwa mereka sudah lama menunggu kedatangan Faro, meskipun tidak menyangka Faro akan datang dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Faro tersinggung. Dia membentak pria itu dan menyuruhnya mengosongkan rumah malam ini juga karena besok pagi dia akan memasang plang dijual. Faro berkata dia tidak peduli mau dibawa kemana anak-anak itu, yang penting rumah ini harus kosong. Pria itu menggelengkan kepala pelan. Dia merogoh saku baju kokonya dan mengeluarkan sebuah kunci gembok. Dia mengajak Faro masuk ruang kantor kecil di samping bangunan utama. Dengan curiga, Faro mengikutinya. Di dalam ruangan itu, pria tersebut membuka sebuah lemari besi dan mengeluarkan sebuah map hijau. Dia meletakkan map itu di hadapan Faro. Faro membukanya dengan kasar. Matanya membelalak melihat isi map tersebut. Itu adalah salinan sertifikat tanah dan bangunan. Namun, nama yang tertera di sana bukan lagi nama ibunya, dan pastinya bukan nama Faro. Nama pemilik yang tertulis di sana adalah Yayasan Amanah Ibu Risma. Faro gemetar memegang kertas itu. Dia bertanya apa maksudnya ini. Pria itu, yang ternyata adalah Pak RT setempat yang dipercaya mengurus yayasan, mulai bercerita. Dia mengingatkan Faro pada kejadian 5 tahun lalu, tak lama setelah ibunya meninggal. Saat itu, Faro yang gila judi dan butuh uang untuk modal gaya hidup di kota, diam-diam pulang kampung dan membawa kabur sertifikat asli rumah ini. Faro menggadaikannya kepada seorang rentenir jahat dengan bunga yang sangat tinggi. Faro tidak pernah membayar cicilannya, dan rumah ini nyaris disita dan diratakan dengan tanah oleh preman-preman rentenir itu. Faro terdiam, ingatan memalukan itu kembali muncul. Dia memang melakukannya, tapi dia pikir masalah itu sudah selesai dengan sendirinya, karena tidak ada yang menagihnya lagi. Pak RT melanjutkan ceritanya. Dia berkata bahwa saat preman-preman itu datang hendak mengusir warga, Ibu Risma datang seperti malaikat penyelamat. Tanpa sepengetahuan Faro, Risma menggunakan uang tabungan pribadinya untuk melunasi seluruh hutang Faro, beserta bunga-bunganya yang mencekik. Risma menebus sertifikat itu kembali. Namun, Risma tahu sifat Faro. Jika sertifikat itu dikembalikan atas nama Faro, pasti akan dijual atau digadaikan lagi. Maka, demi menjaga kehormatan almarhumah ibu mertuanya, Risma mengubah status tanah ini menjadi tanah wakaf. Risma membangun panti asuhan dan rumah tahfidz di sini, mendedikasikan semua pahalanya untuk almarhumah ibu Faro. Faro merasa seperti disambar petir di siang bolong. Kakinya lemas, dia merosot duduk di kursi kayu. Selama ini dia berpikir Risma tidak peduli pada keluarganya. Ternyata, Risma lah yang menjaga satu-satunya peninggalan ibunya agar tidak hilang. Risma lah yang membersihkan kotoran yang Faro buat. Pak RT menatap Faro dengan pandangan iba bercampur kesal. Dia berkata bahwa Faro seharusnya bersujud syukur memiliki istri semulia Risma, bukan malah mencampakannya demi wanita lain. Pak RT menegaskan bahwa secara hukum dan agama, tanah ini bukan lagi milik Faro. Faro tidak punya hak sejengkal pun di sini. Bahkan debu di lantai ini pun bukan miliknya. Faro mencoba membantah, mengatakan bahwa dia anak kandung, dia ahli waris. Tapi suaranya terdengar lemah dan putus asa. Pak RT menunjukkan surat pernyataan pelepasan hak yang ternyata pernah ditandatangani Faro, dalam keadaan mabuk 5 tahun lalu, saat transaksi dengan rentenir itu. Faro benar-benar terperangkap oleh masa lalunya sendiri. Harapan terakhirnya untuk mendapatkan uang musnah sudah. Dia tidak punya rumah di kota, tidak punya rumah di desa. Dia benar-benar gelandangan. Pak RT kemudian berdiri dan membukakan pintu. Dia mempersilakan Faro pergi karena keberadaannya mengganggu ketenangan anak-anak yang sedang belajar. Namun, sebelum Faro melangkah keluar, Pak RT memberinya sebuah bungkusan plastik hitam.
Isinya adalah 2 bungkus nasi rames dan sebotol air mineral. Pak RT berkata bahwa ini adalah sedekah dari panti asuhan untuk musafir yang kelaparan. Dia berpesan agar Faro memakan nasi itu sambil merenungi dosanya. Faro menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Harga dirinya hancur lebur. Dia diusir dari rumah ibunya sendiri dan diberi makan sebagai pengemis. Faro berjalan keluar dari halaman panti asuhan itu dengan langkah berat. Di belakangnya, suara lantunan ayat suci kembali terdengar, seolah menyucikan tempat itu dari jejak kaki Faro yang kotor. Faro duduk di pos ronda yang gelap di ujung desa. Dia membuka bungkusan nasi itu dan memakannya dengan lahap sambil menangis terseduh-seduh. Nasi itu terasa enak namun sulit ditelan karena bercampur dengan air mata penyesalan. Di bawah sinar bulan yang temaram, Faro menyadari betapa dia telah menyia-nyiakan wanita yang begitu mencintai dan menghormati ibunya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Seminggu telah berlalu sejak Faro diusir dari kampung halamannya. Kini, dia kembali ke kota metropolitan yang kejam, namun bukan sebagai raja bisnis, melainkan sebagai salah satu dari ribuan gelandangan yang tidak terlihat. Penampilan Faro sudah berubah drastis. Jas mahalnya sudah hilang, entah dia jual atau dicuri saat dia tidur di emperan toko. Kini dia hanya mengenakan kaos oblong lusuh yang dia temukan di tempat sampah dan celana bahan yang sudah sobek di bagian lutut. Wajahnya kusam, ditumbuhi brewok yang tidak terawat, dan badannya kurus kering karena kurang makan. Faro tidur berpindah-pindah, dari kolong jembatan hingga teras masjid, menghindari razia Satpol PP dan kejaran penagih hutang yang mulai mengendus keberadaannya. Rasa lapar adalah teman setianya sekarang. Faro sudah menurunkan standarnya serendah mungkin. Dia rela mengais sisa makanan di belakang restoran cepat saji atau meminta-minta pada orang yang lewat, meskipun seringkali dia hanya mendapatkan cibiran. Di tengah keputusasaan itu, Faro teringat pada teman-teman lamanya. Teman-teman satu geng mobil mewah, teman-teman pesta yang dulu selalu dia traktir minum minuman mahal di klub malam. Faro berpikir, mungkin salah satu dari mereka mau berbaik hati meminjamkan uang atau setidaknya memberinya pekerjaan. Dengan sisa harapan yang tipis, Faro berjalan menuju kawasan hiburan malam tempat dia dulu sering menghabiskan uang. Di depan sebuah klub malam yang ramai, Faro melihat sosok yang dia kenal. Rudy, teman lamanya yang dulu sering memuji-muji Faro dan selalu menempel padanya seperti parasit. Rudy terlihat necis dengan jaket kulit dan motor sport terbaru. Faro memberanikan diri mendekat, memanggil nama Rudy dengan suara parau. Rudy menoleh, awalnya dia mengernyit jijik melihat gelandangan yang memanggilnya. Namun setelah mengamati sesaat, mata Rudy membelalak kaget. Dia mengenali Faro, sang mantan bos besar. Rudy tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar mengejek. Dia bertanya bagaimana bisa Faro si Sultan berubah menjadi gembel seperti ini. Faro menelan harga dirinya bulat-bulat. Dia memohon bantuan pada Rudy. Dia menceritakan bahwa dia butuh pekerjaan apa saja, asalkan bisa dapat uang tunai cepat untuk makan dan menyewa kamar kos murah. Rudy berhenti tertawa. Matanya menyipit, seolah sedang memindai peluang. Dia merangkul bahu Faro, meskipun hidungnya sedikit berkerut menahan bau badan Faro. Rudy berkata bahwa dia turut prihatin. Dia bilang dia punya pekerjaan untuk Faro, sebuah pekerjaan mudah dengan bayaran besar. Rudy menyebutnya sebagai bisnis logistik tertutup. Faro yang putus asa langsung tertarik. Dia bertanya pekerjaan apa itu. Rudy menjelaskan bahwa tugas Faro hanya mengantarkan sebuah paket titipan ke alamat tertentu. Tidak perlu banyak tanya, tidak perlu membuka isi paket. Cukup antar, serahkan, dan Faro akan mendapatkan uang tunai 5 juta rupiah saat itu juga. 5 juta rupiah. Mata Faro berbinar. Jumlah itu sangat besar baginya saat ini. Itu bisa menyambung hidupnya selama beberapa bulan. Tanpa berpikir panjang tentang risiko atau keanehan tawaran itu, Faro mengangguk setuju. Dia terlalu lapar untuk berpikir logis. Rudy tersenyum licik. Dia mengajak Faro ke gang samping klub malam yang sepi. Di sana, Rudy menyerahkan sebuah kotak kardus kecil yang dililit lakban coklat tebal, dan sebuah amplop berisi uang muka 200.000 rupiah. Rudy memberikan secari kertas berisi alamat pengantaran, sebuah gudang tua di pinggiran kota. Rudy berpesan agar Faro hati-hati, dan jangan sampai paket itu hilang atau dibuka. Faro menerima paket itu. Terasa ringan, namun ada perasaan tidak enak yang menyelinap di hatinya. Tapi rasa lapar mengalahkan intuisinya. Faro segera pergi, menggunakan uang muka itu untuk makan nasi padang 2 porsi sekaligus sebelum berangkat menuju alamat tujuan. Faro menumpang angkutan kota menuju pinggiran kota. Sepanjang perjalanan, dia memeluk paket itu erat-erat. Pikirannya melayang pada uang 5 juta yang akan dia terima. Dia bisa mandi air hangat, tidur di kasur empuk, dan membeli baju layak.
Dia tidak peduli apa isi paket itu, mungkin barang elektronik selundupan atau jam tangan palsu, pikirnya menenangkan diri. Sesampainya di daerah pergudangan yang sepi dan gelap, bulu kuduk Faro merinding. Tidak ada lampu penerangan jalan di sini. Hanya ada deretan gudang tua yang tampak terbengkalai. Sesuai instruksi Rudy, Faro berdiri di depan gudang nomor 13. Dia menunggu seseorang keluar mengambil paket itu. Tiba-tiba, dari arah belakang, sebuah mobil van hitam melaju kencang dan berhenti mendadak tepat di depan Faro. Pintu van terbuka, dan 3 orang pria berbadan tegap dengan masker hitam melompat keluar. Faro panik. Dia mengira itu adalah polisi atau preman yang hendak merampoknya. Faro mencoba lari, tapi kakinya tersandung batu dan dia jatuh tersungkur. Paket yang dia bawa terlempar ke tanah. Salah satu pria itu dengan sigap menangkap Faro dan mengunci tangannya ke belakang punggung. Pria lain memungut paket itu. Faro berteriak minta tolong, mengatakan dia hanya kurir, dia tidak tahu apa-apa. Namun, pria yang memeganginya berkata dengan suara berat yang familiar. Dia menyuruh Faro diam jika tidak ingin mati konyol. Pria itu membuka maskernya. Faro terbelalak. Itu adalah Rio, mantan sopir sekaligus ajudan pribadinya dulu saat masih menjadi suami Risma. Rio, yang selama ini Faro kira hanya sopir bodoh yang penurut, ternyata memiliki sorot mata tajam seperti seorang intelijen atau bodyguard profesional. Rio menyeret Faro masuk ke dalam mobil van. Di dalam mobil, Rio membuka paket lakban coklat itu dengan pisau lipat. Isinya bukanlah barang elektronik seperti dugaan Faro, melainkan beberapa bungkusan plastik bening berisi bubuk putih dan ratusan butir pil berwarna-warni. Obat terlarang. Wajah Faro memucat. Dia baru saja membawa narkoba dalam jumlah besar yang bisa membuatnya dihukum mati atau penjara seumur hidup. Rudy ternyata menjebaknya menjadi kurir narkoba. Rudy memanfaatkan keputusasaan Faro untuk melakukan pekerjaan kotor yang berisiko tinggi. Faro gemetar hebat, air matanya tumpah. Dia memohon pada Rio untuk melepaskannya. Dia bersumpah dia tidak tahu isi paket itu. Rio menatap Faro dengan pandangan dingin. Dia berkata bahwa Faro sangat beruntung malam ini. Jika yang menangkapnya adalah polisi atau saingan bandar narkoba, Faro sudah tamat. Rio menjelaskan bahwa Ibu Risma masih memantau pergerakan Faro dari jauh. Melalui jaringan informan yang dimiliki perusahaan keamanan keluarga Risma, mereka mengetahui bahwa Faro sedang dijebak oleh sindikat pengedar narkoba klasteri yang memanfaatkan gelandangan sebagai kurir. Faro menangis lega, dia mengira Risma masih mencintainya dan ingin menyelamatkannya. Dia bertanya apakah Risma ada di sini, apakah dia bisa bertemu Risma. Rio menggeleng tegas. Dia menyampaikan pesan dari Risma yang membuat hati Faro mencelos. Rio berkata bahwa Ibu Risma menyelamatkan Faro bukan karena cinta atau ingin balikan. Risma menyelamatkan Faro karena dia tidak ingin mantan suaminya masuk penjara, karena kejahatan yang tidak dia rencanakan. Risma ingin Faro bertanggung jawab atas dosa-dosa yang benar-benar Faro lakukan, yaitu hutang dan penipuan keuangan, bukan karena dijebak orang lain. Rio menegaskan bahwa Risma ingin Faro tetap hidup dan sehat agar bisa merasakan hukuman karma yang sesungguhnya dari alam semesta, bukan jalan pintas mati di penjara karena narkoba. Itu adalah bentuk hukuman yang lebih kejam namun adil. Rio kemudian melemparkan amplop berisi uang tunai secukupnya, hanya cukup untuk biaya hidup seminggu, dan sebuah tiket kereta ekonomi ke kota lain. Rio menyuruh Faro pergi dari kota ini sebelum polisi yang sebenarnya datang menggerebek jaringan Rudy. Rio memperingatkan, jika Faro kembali terlibat narkoba, Risma tidak akan peduli lagi meskipun Faro mati di selokan. Pintu van terbuka, dan Faro didorong keluar kembali ke jalanan yang gelap. Mobil van itu melaju pergi, meninggalkan Faro sendirian dengan rasa takut yang amat sangat. Faro menatap uang dan tiket di tangannya. Dia sadar, Risma benar-benar wanita yang mengerikan sekaligus berhati mulia. Risma tidak membiarkannya hancur dengan cara yang salah, tapi memaksanya untuk menghadapi kehancuran dengan cara yang benar. Faro kini tidak hanya takut pada kemiskinan, tapi juga pada bayang-bayang kejahatan yang mengintainya. Dia berlari menuju stasiun kereta, ingin menjauh sejauh-jauhnya dari kota yang telah memberinya segalanya lalu merampasnya kembali tanpa sisa. Di dalam kereta ekonomi yang membawanya pergi, Faro duduk merenung, menyadari bahwa dia sendirian di dunia ini, tanpa sekutu, tanpa pelindung, kecuali belas kasihan dingin dari wanita yang pernah dia sakiti. Kereta ekonomi yang membawa Faro melaju menembus malam, membawa tubuhnya yang lelah dan jiwanya yang remuk redam menjauh dari kota yang pernah menjadi saksi kejayaannya. Faro turun di sebuah stasiun kecil di kota penyangga yang padat dan semrawut. Dia tidak memiliki tujuan yang pasti. Dengan uang saku pemberian Rio, dia menyewa sebuah kamar kos sempit di gang tikus yang lembab dan bau, tempat yang jauh dari standar kelayakan hidup manusia. Faro berpikir dia bisa bersembunyi di sini,
memulai hidup baru sebagai buruh pabrik atau penjaga toko, menghilang dari radar orang-orang yang mengenalnya. Namun, Faro lupa bahwa hutang piutang di dunia gelap memiliki mata dan telinga di mana-mana. Dia melupakan satu masalah besar yang belum terselesaikan, yaitu pinjaman pribadi yang dia ambil dari sindikat pemodal liar untuk membiayai gaya hidup Selena. Hutang itu tidak tercatat di bank, melainkan tercatat dalam buku hitam para penagih hutang yang tidak mengenal hukum negara. 3 hari Faro mencoba hidup tenang di persembunyiannya. Dia makan mie instan dan jarang keluar kamar kecuali untuk membeli air. Namun, ketenangan itu pecah pada suatu sore yang mendung. Saat Faro sedang berjalan pulang dari warung, dia melihat 2 orang pria berbadan besar dengan jaket kulit hitam sedang bertanya-tanya pada pemilik kos. Jantung Faro berhenti berdetak. Dia mengenali tato naga di leher salah satu pria itu. Mereka adalah debt collector, atau penagih hutang dari sindikat tempatnya meminjam uang. Mereka berhasil melacak jejak Faro, mungkin melalui sinyal ponsel lamanya atau informasi dari jaringan jalanan. Faro tidak berpikir 2 kali. Dia memutar balik badan dan lari kencang-kencangnya menjauhi kosan itu. Para penagih hutang itu melihat Faro. Teriakan kasar terdengar membelah udara sore. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di gang-gang sempit yang becek sisa hujan. Faro berlari tanpa arah, menabrak jemuran warga, melompati selokan yang kotor, dan menerobos kerumunan orang di pasar kaget. Napasnya memburu, paru-parunya terasa seperti terbakar. Ketakutan akan kematian atau cacat permanen memacu adrenalinnya hingga batas maksimal. Para pengejarnya tidak kenal lelah, mereka terus memburu seperti serigala yang mencium bau darah mangsa yang terluka. Faro tahu, jika dia tertangkap, tidak akan ada negosiasi. Mereka tidak butuh alasan, mereka butuh uang atau nyawa. Langit berubah gelap dan guntur mulai menggelegar. Hujan deras turun membasahi bumi, menyamarkan air mata dan keringat yang bercampur di wajah Faro. Dia terus berlari hingga kakinya terasa mati rasa. Di ujung jalan buntu, Faro melihat sebuah bangunan besar dengan kubah hijau yang megah. Sebuah masjid agung kota itu. Suara adzan Isya mulai berkumandang, sahut-menyahut menembus derasnya hujan. Tanpa pikir panjang, Faro berlari menuju gerbang masjid yang terbuka lebar. Dia tahu para preman itu tidak akan berani membuat keributan di dalam rumah ibadah yang sedang ramai jamaah. Faro masuk ke halaman masjid, melepas sandalnya yang sudah putus satu, dan berlari menuju area wudhu. Di bawah pancuran air kran wudhu yang dingin, Faro menangis terseduh-seduh. Air yang membasuh wajahnya seolah tidak mampu membersihkan dosa dan kotoran yang melekat di jiwanya. Dia menatap bayangannya di cermin toilet masjid. Wajah itu asing baginya. Wajah yang tua, kurus, ketakutan, dan penuh penyesalan. Sudah bertahun-tahun dia tidak menginjakkan kaki di masjid. Dulu, Risma selalu mengajaknya sholat berjamaah, tapi Faro selalu beralasan sibuk atau lelah. Kini, saat dia tidak punya tempat lain untuk berlindung, rumah Tuhan inilah yang menerimanya tanpa syarat. Dengan tubuh gemetar kedinginan, Faro mengambil wudhu dengan canggung, mencoba mengingat gerakan yang sudah lama dia tinggalkan. Faro masuk ke ruang utama masjid dan bergabung di barisan paling belakang. Dia tidak khusyuk sholat, hatinya terlalu gelisah. Dia hanya bersujud lama, menyembunyikan wajahnya di karpet sajadah, memohon perlindungan dari mara bahaya yang menunggunya di luar gerbang. Setelah sholat selesai dan jamaah mulai bubar, Faro tetap duduk di pojok masjid, memeluk lututnya. Dia tidak berani keluar. Dia yakin para penagih hutang itu masih mengawasi di luar. Perutnya lapar, badannya menggigil, dan dia merasa sangat kesepian. Saat itulah, Faro melihat kerumunan orang di serambi masjid. Ada pembagian nasi bungkus dan santunan untuk kaum duafa. Faro yang lapar berniat antre untuk mendapatkan makanan. Dia berjalan mendekat dengan kepala tertunduk malu. Saat gilirannya tiba, sebuah tangan halus menyodorkan kotak nasi kepadanya. Faro mendongak untuk mengucapkan terima kasih, dan seketika itu juga dunianya seolah berhenti berputar. Wanita yang memberikan nasi itu mengenakan gamis putih bersih dan hijab berwarna pastel yang lembut. Wajahnya bersinar terkena cahaya lampu masjid. Itu Risma. Risma ternyata sedang melakukan kegiatan sosial rutin yayasannya di kota ini. Dia berkeliling ke masjid-masjid untuk berbagi rezeki. Faro terpaku, kotak nasi di tangannya hampir jatuh. Risma juga terdiam sejenak melihat sosok di depannya. Dia mengenali mata itu, meskipun wajah Faro sudah berubah drastis menjadi kusam dan brewokan. Faro menjatuhkan dirinya di kaki Risma, tidak peduli pada tatapan heran orang-orang di sekitar mereka. Tangisnya pecah seketika. Tangisan seorang pria yang sudah mencapai titik nadir kehidupannya. Faro memeluk ujung gamis Risma, memohon ampun. Dia menceritakan dengan suara tersendat-sendat,
bahwa ada orang-orang jahat yang ingin membunuhnya di luar sana karena hutang. Faro memohon agar Risma menyelamatkannya sekali lagi. Dia meminta Risma membayar hutang-hutangnya kepada rentenir itu. Faro berjanji akan menjadi budak Risma seumur hidup, akan melakukan apa saja asalkan hutangnya lunas. Dia berpikir, Risma yang kaya raya pasti bisa dengan mudah mengeluarkan uang miliaran untuk membebaskannya. Sama seperti Risma menebus sertifikat rumah ibunya dulu. Risma menatap mantan suaminya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa iba, namun tidak ada lagi cinta di sana. Risma memberi isyarat kepada asistennya untuk menjauhkan kerumunan agar memberikan privasi. Risma meminta Faro berdiri. Dengan suara lembut namun tegas, Risma berkata bahwa dia sudah mendengar tentang hutang Faro. Risma tahu Faro meminjam uang itu untuk membelikan perhiasan dan liburan mewah bagi Selena, sementara Risma di rumah berhemat untuk menjaga arus kas perusahaan. Risma bertanya, apakah adil jika dia harus menggunakan uang hasil kerja kerasnya dan warisan ayahnya untuk membayar kesenangan haram yang Faro nikmati bersama wanita lain? Faro terdiam. Pertanyaan itu menohok ulu hatinya. Dia sadar permintaannya tidak tahu malu. Tapi ketakutan membuatnya terus memohon. Risma menggelengkan kepala pelan. Dia berkata bahwa dia sudah menyelamatkan Faro dari kasus narkoba karena Faro dijebak. Itu adalah bantuan atas dasar kemanusiaan. Tapi untuk hutang pribadi ini, itu adalah hasil pilihan sadar Faro. Risma berkata dia tidak akan melunasinya. Jika dia melunasinya, Faro tidak akan pernah belajar arti tanggung jawab. Faro akan terus merasa bisa berlindung di balik ketiak orang lain setiap kali membuat masalah. Namun, Risma tidaklah kejam. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Isinya bukan uang miliaran, melainkan uang tunai secukupnya dan sebuah kartu nama pengacara publik. Risma berkata bahwa dia tidak akan membayar hutang Faro, tapi dia akan membiayai jasa pengacara agar Faro bisa menghadapi para penagih hutang itu melalui jalur hukum. Risma menyarankan Faro untuk menyerahkan diri ke polisi malam ini juga atas kasus penipuan atau perlindungan diri, sehingga para penagih hutang tidak bisa menyentuhnya secara fisik. Penjara mungkin tempat yang buruk, tapi setidaknya di sana Faro aman dari pembunuhan dan bisa merenungi kesalahannya. Faro menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Dia sadar ini adalah akhir dari pelariannya. Risma memberinya jalan keluar yang menyakitkan tapi bermartabat. Bukan lari, tapi menghadapi konsekuensi. Risma kemudian berpamitan. Dia berkata bahwa tugasnya sebagai bagian dari masa lalu Faro sudah selesai. Dia mendoakan agar Faro menemukan ketenangan setelah menebus semua dosanya. Risma berbalik dan berjalan menuju mobilnya, meninggalkan Faro yang masih berdiri terpaku di serambi masjid. Faro menatap punggung Risma yang menjauh hingga hilang di balik gerbang. Hujan sudah reda. Faro mengusap air matanya. Dia memakan nasi pemberian Risma dengan lahap, merasakan setiap butir nasi sebagai berkah terakhir. Setelah itu, dengan langkah berat namun pasti, Faro berjalan keluar dari masjid. Bukan untuk lari lagi, tapi menuju kantor polisi terdekat yang letaknya hanya beberapa blok dari sana. Dia siap menyerahkan diri. Dia siap dipenjara. Dia siap kehilangan kebebasannya demi membayar harga kesombongannya. Malam itu, Faro tidur di balik jeruji besi yang dingin. Tapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia tidur dengan nyenyak karena tidak perlu lagi berlari dari bayang-bayang ketakutannya sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak malam penyerahan diri Faro. Roda waktu terus berputar, menggiling nasib manusia tanpa henti. Di sebuah pasar induk yang sibuk dan becek di pinggiran kota, kehidupan berjalan dengan ritme yang keras. Matahari siang membakar kulit para pekerja kasar yang sedang bongkar muat barang dari truk-truk besar. Di antara para kuli panggul itu, terlihat seorang pria dengan tubuh kurus namun berotot kawat sedang memanggul karung beras seberat 50 kg di pundaknya. Pria itu mengenakan kaos oblong yang sudah bolong di bagian punggung, dan handuk kecil melingkar di lehernya, untuk menyeka keringat yang bercucuran deras. Pria itu adalah Faro. Faro telah bebas dari penjara 2 bulan yang lalu. Dia mendapatkan keringanan hukuman, karena berkelakuan baik selama masa tahanan dan kooperatif, dalam membongkar sindikat pinjaman ilegal yang menjeratnya. Meskipun bebas, Faro tidak bisa kembali ke dunia korporat. Namanya sudah masuk daftar hitam dunia kerja profesional. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan mantan narapidana kasus penggelapan uang. Satu-satunya pekerjaan yang bisa dia dapatkan tanpa syarat ijazah dan surat keterangan catatan kepolisian yang bersih hanyalah menjadi kuli angkut di pasar induk. Faro menurunkan karung beras itu di depan toko kelontong dengan napas terengah-engah. Pemilik toko memberinya upah selembar uang Rp20.000. Faro menerimanya dengan senyum tipis. Senyum tulus yang penuh rasa syukur. Dulu, uang 20.000 mungkin hanya dia pakai untuk tips parkir valet. Sekarang,
Uang itu sangat berharga untuk membeli makan siang dan menyisihkannya untuk bayar sewa kamar petak. Tangan Faro yang dulu halus terawat kini kasar, kapalan, dan penuh luka gores. Kulitnya hitam terbakar matahari. Namun, sorot matanya tidak lagi kosong atau sombong. Ada kedalaman dan ketenangan di sana, hasil dari perenungan panjang selama di dalam sel isolasi. Faro berjalan menuju warung nasi sederhana di pojok pasar untuk istirahat makan siang. Dia memesan nasi bungkus dengan lauk tempe orek dan sayur lodeh. Dia duduk di bangku kayu panjang, berbaur dengan kuli panggul dan sopir angkot lainnya. Saat sedang menikmati makanannya, telinga Faro menangkap suara berita dari televisi tabung tua yang diletakkan di atas lemari pendingin minuman. Suara pembawa berita yang renyah membahas tentang penganugerahan penghargaan wanita inspiratif tahun ini. Faro mendongak, matanya terkunci pada layar televisi yang buram itu. Di sana, di tengah panggung megah bertabur cahaya lampu kristal, berdiri sosok wanita yang sangat dia kenal. Risma. Dia tampak begitu anggun dan bersahaja dengan balutan busana muslimah modern berwarna biru laut. Wajahnya memancarkan kebahagiaan dan kecerdasan. Risma sedang menerima piala penghargaan atas kontribusinya membangun ratusan rumah singgah untuk anak yatim dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Di samping Risma, berdiri Tuan Hamzah, ayahnya yang tampak bangga, dan beberapa kerabat yang tersenyum lebar. Risma tidak terlihat menggandeng pria baru, dia berdiri tegak di atas kakinya sendiri, dikelilingi oleh keluarga dan cinta yang tulus dari orang-orang yang dibantunya. Reporter televisi itu mewawancarai Risma. Dia bertanya apa rahasia kesuksesan Risma bangkit dan membesarkan perusahaan keluarga hingga ke kancah internasional. Risma tersenyum ke arah kamera, senyum yang seolah menembus layar dan menatap langsung ke jiwa Faro. Risma menjawab dengan bijak bahwa kesuksesannya berasal dari pelajaran pahit di masa lalu. Dia belajar bahwa investasi terbaik bukanlah pada harta benda, melainkan pada karakter dan kesetiaan. Dia berkata bahwa dia pernah kehilangan banyak hal karena mempercayai orang yang salah. Tapi kehilangan itu justru memberinya ruang untuk diisi oleh hal-hal yang jauh lebih baik dan berkah. Faro berhenti mengunyah. Nasi di mulutnya terasa hambar. Dia tahu, orang yang salah, yang dimaksud Risma adalah dirinya. Dia melihat betapa bersinarnya Risma sekarang, jauh lebih bersinar dibandingkan saat masih menjadi istrinya yang terkekang di rumah. Faro menyadari bahwa dialah yang selama ini menjadi awan mendung yang menutupi cahaya Risma. Setelah dia pergi, matahari Risma bersinar terang benderang. Rasa sesak memenuhi dada Faro, bukan rasa cemburu, melainkan rasa penyesalan yang mendalam dan pengakuan bahwa ini adalah takdir terbaik bagi mereka berdua. Di berita selanjutnya, sekilas disebutkan tentang perkembangan kasus pencucian uang yang melibatkan Selena Marcella. Layar televisi menampilkan cuplikan Selena yang sedang digiring petugas kejaksaan menuju mobil tahanan. Wajah Selena tampak tua, keriput, dan penuh amarah. Dia divonis hukuman penjara 8 tahun karena terbukti aktif menyembunyikan aset hasil kejahatan dan mencoba menyuap petugas. Faro menghela napas panjang. Dia bersyukur dia tidak berakhir seperti Selena yang masih menyangkal dan penuh kebencian. Faro merasa beruntung karena dia dipaksa untuk jatuh miskin dan menderita. Karena penderitaan itulah yang mengembalikan akal sehat dan kemanusiaannya. Selesai makan, Faro meletakkan piringnya dan membayar makanannya. Dia berjalan kembali ke truk yang baru datang membawa muatan bawang merah. Dia harus kembali bekerja. Saat dia mengangkat karung bawang yang berat itu ke pundaknya, Faro melihat cincin kawin murah dari perak yang kini melingkar di jari manisnya, cincin yang dia beli sendiri di pasar loak sebagai pengingat untuk dirinya sendiri. Bukan pengingat akan Risma, tapi pengingat akan janjinya pada Tuhan untuk tidak pernah lagi menjadi manusia serakah. Faro berjalan tertatih-tatih membelah keramaian pasar. Beban di pundaknya terasa berat, tapi hatinya terasa ringan. Dia tidak punya harta, tidak punya jabatan, dan hidup pas-pasan. Tapi dia bebas. Bebas dari hutang, bebas dari kebohongan, dan bebas dari ambisi palsu yang mematikan. Dia sempat menoleh sekilas ke arah toko elektronik yang memajang banyak televisi. Wajah Risma masih ada di sana, tersenyum melambaikan tangan ke penonton. Faro ikut tersenyum tipis, sebuah senyum perpisahan yang tulus. Dia membatin, berbahagialah, Risma. Kamu pantas mendapatkan dunia ini. Dan aku pantas mendapatkan karung ini. Faro melanjutkan langkahnya, menyatu dengan debu dan keringat kehidupan pasar. Dia adalah Faro yang baru, Faro yang hanya seorang kuli panggul, namun kini dia adalah manusia yang seutuhnya. Cerita tentang direktur sombong yang melempar surat cerai itu telah berakhir, digantikan oleh kisah seorang hamba yang sedang menebus dosanya dalam diam dan kerja keras, hingga akhir hayatnya nanti. Dan di kejauhan, langit biru membentang luas, menaungi Risma di istananya dan Faro di pasarnya,
dalam garis takdir yang tidak akan pernah bersilangan lagi. 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 Pernah bersilangan